Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Nah, hari ini saya masih berada di daerah yang luar biasa, tempat pariwisata yang patut dikunjungi, yaitu di Kintamani, Bangli. Tuh, background saya ya, gunung yang sangat indah sekali, dan di sini kita merasakan kesejukan alam ini dan sambil ngopi-ngopi, ngeteh ya, bahkan sambil kulineran yang namanya mujernyatnya juga ada di sini. Nah, hari ini tentu saya berbahagia karena saya akan menyapa sahabat-sahabat semuanya di program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-37. Kira-kira buku apa yang akan saya bacakan? Ini dia ya, sebuah buku yang luar biasa yang judulnya 99 Cara Bebas Finansial. Di zaman kali ini ya, karya ini patut sekali untuk dibaca. Bagaimana caranya agar finansial kita tetap terjaga walaupun di saat-saat seperti saat ini ya. Nah, buku ini adalah karya dari Slamet Ristanto. Biasanya dikenal sebagai penyair finansial. Sebelum saya bacakan buku ini, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, Sri Sumahardani, dan tentunya silahkan di like, komen, dan share agar sahabat-sahabat kita yang lain dapat juga tercerahkan oleh apa yang saya sharingkan. Baik sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai membacakan buku ini, dan tentunya terima kasih kepada Pak Slamet Ristanto ya, sahabat saya yang sangat luar biasa mengirimkan buku ini kepada saya, dan sudah dikirimkan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Kali ini saya bacakan karena buku ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya, terutama dalam hal finansial. Namanya aja penyair finansial ya. Pak Slamet Ristanto ini tinggalnya di Jogja ya, tempat pariwisata juga. Apa kabar Pak Slamet? Tentu ya, luar biasa. Baik, saya akan mulai bacakan buku ini. Tentunya saya akan bacakan dulu dari yang kulit paling belakang, karena ini juga sangat membuat wawasan kita akan bertambah. Konon berdasarkan hasil survei, 70% masalah keluarga karena uang. Bahkan masalah keuangan menjadi penyebab perceraian nomor 1 di dunia. Oleh karenanya, jika kondisi keuangan baik, maka sebetulnya 70% masalah sudah teratasi. Masalah lain lebih ringan dihadapi jika finansial sehat. Memang di dunia yang serba matre ini, soal uang bukan soal mudah. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena uang setelah merasa menemui jalan buntu. Sebagian lainnya pasrah, duduk berbangku tangan sambil mengeluh saja. Ketika sedang gelap, hanya mengutuk kegelapan tanpa berusaha menyalakan lilin. Wah, romantis juga ya bahasanya ya. Oke. Sebagian lagi memilih jalan pintas ketika uangnya sedikit tetapi tak sabar ingin segera membuatnya berlipat ganda. Maka iming-iming investasi yang menjanjikan keuntungan besar meski tak masuk akal pun dipilih. Bukannya untung, malah buntung karena yang dipilih bukan jalan pintas tetapi jalan sesat. Jadi bukan jalan pintas tetapi jalan sesat ya. Buku ini diawali dengan judul Jendela Finansial, mengingatkan bahwa harta bukan semata banyaknya, melainkan dilihat dari bagaimana sumber dan penggunaan yang baik. Ditutup dengan judul Belajar dari Cicak, yang menjadi renungan bagi kita semua bahwa cicak diciptakan Tuhan dengan keterbatasan kemampuan, yaitu hanya bisa merayap tetapi makanannya selalu terbang. Selebihnya 97 artikel di dalam buku 99 Cara Bebas Finansial ini mengupas berbagai hal tentang bagaimana mencegah dan menghadapi ketika masalah finansial itu menerpa. Kiat-kiatnya sederhana tetapi mengena. Di antara 99 cara kebebasan finansial di buku ini, Anda tinggal pilih cara mana yang pas buat Anda. Buku ini wajib dimiliki agar sewaktu-waktu diperlukan bisa dibaca. Lebih-lebih bagi kita yang menginginkan kemandirian finansial dalam kehidupan. Sehat, dekat dengan keluarga, bebas menjalankan hobi dan berkegiatan sosial, sedangkan keuangan tidak pernah menjadi masalah. Semoga salam growing. Wah ya, dari kulitnya saja kita sudah pengen tahu nih apa 99 cara agar bebas finansial. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, saya akan mulai bacakan. Hal ini akan membuat kita
tersadar, apalagi yang menjadi seorang pegawai. Yaitu judulnya adalah penyakit finansial dari bab yang kedua. Ini ada di halaman 19. Penyakit finansial pegawai. Ayo, yang menjadi seorang pegawai siap-siap mendengarkan dengan serius ya. Agar tidak terkena penyakit finansial seperti apa yang dituliskan dalam buku ini. Saya akan mulai bacakan dari paragraf yang pertama. Kalangan pegawai sering sekali mengidap penyakit finansial akut. Bukan karena kurang besarnya gaji yang diterima, dalam kurung karena besar atau kecil itu relatif, namun lebih banyak karena salah dalam menyikapi soal uang. Para pegawai dari perusahaan bonafit yang oleh umum gajinya dinilai besar-besar bukan jaminan sehat finansialnya karena sering tidak memiliki tabungan atau aset, bahkan terjerat hutang. Betul ya? Jadi yang merasa pegawai sekarang mulai mikir ini ya. Penyebab pertama. Nah ya, ini mulai nih. Penyebab pertama, orientasinya cenderung jangka pendek. Yang penting sekarang bisa makan, berpakaian, dan tidak kehujanan. Kehabisan uang tinggal menggesek kartu kredit. Pas gajian nanti kan bisa dibayar, kenapa pusing? Oke, tak punya rumah pun tak masalah. Untuk apa dipikirkan? Toh yang penting masih bisa kos, menempati kontrakan. Untuk apa repot ngurus KPR agar memiliki rumah sendiri? Akhirnya sampai pensiun bisa tidak memiliki rumah meski kecil. Oke, kedua, tadi yang pertama ya. Kedua, rasa nyaman yang menina-bobokkan. Menjadi pegawai tentu berbeda dengan pedagang yang penghasilannya belum pasti. Dalam kurung, kadang dagangan laris, kadang tidak laku. Jika seseorang sudah berada di zona nyaman atau comfort zone, lambat laun kehilangan daya kreatif alias malas mikir akan apa yang terjadi ke depan, padahal dalam hidup ini segala resiko bisa saja terjadi. Oke, itu yang kedua ya. Banyak teman selagi aktif menjadi pegawai sebetulnya merupakan modal besar untuk meraih sukses finansial. Ketika kita masih pegawai, dalam kurung asal memiliki integritas baik, pasti dipercaya oleh semua orang. Ketika kita masih aktif alias fisik kita masih kuat, kita bisa melakukan kegiatan investasi. Kita masih produktif, hobi saja bisa menjadi uang. Kalau sumber penghasilan bisa 2, 3, atau 4, kenapa sudah nyaman dengan menerima satu sumber saja? Kayaknya ini nyindir saya ya. Hobi saja bisa jadi uang. Hebat sekali nih Pak Slamet Ristanto ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, cenderung mengejar sesuatu yang menurun nilainya. Nah ini ya, barang-barang elektronik atau teknologi informasi diburu habis-habisan. Ada produk langsung dibeli dan yang lama ditinggalkan. Tahun lalu beli gadget harga puluhan juta, sekarang dilegong orang lain dengan harga setengah saja, tidak laku. Masyarakat kita paling suka gonta-ganti gadget, handphone, perangkat IT, sehingga menjadi serbuan pasar dari luar negeri. Coba sisihkan sejak awal gaji untuk tabungan atau mencicil emas batangan di kantor pegadaian. Dan setelah itu mencicil tanah kaplingan atau properti. Harganya selalu naik. Keempat, tadi yang ketiga ya. Gengsi yang berlebihan sehingga tidak mau menjadi diri kita sendiri. Kita bergaya agar kelihatan mampu, padahal dipandang mampu namun kenyataannya tidak. Dan itu akan lebih menderita daripada mampu tetapi oleh orang lain dipandang tidak mampu. Dan untuk besar itu mulai dari kecil. Untuk masuk surga terlebih dahulu harus berani masuk neraka, yaitu pekerjaan keras agar benar-benar sukses. Gimana sama-sama semuanya setelah mendengarkan bagaimana saya membacakan bab kedua, yaitu penyakit finansial pegawai. Ada di antara di sini yang sudah mulai kena penyakit seperti ini? Ada 4 ya kata Pak Slamet di sini. Penyebabnya yang pertama ya, orientasinya cenderung jangka pendek. Jadi suka yang hanya saat ini saja, ya, pakaian, makanan dan sebagainya. Yang kedua, rasa nyaman yang menidakbobokkan ya. Sudah merasa nyaman menjadi pegawai di comfort zone, ya, lambat laun kehilangan daya kreatif ya. Kemudian yang ketiga, cenderung mengejar sesuatu yang menurunkan nilai, barang-barang elektronik dan sebagainya. Dan yang keempat adalah gengsi yang berlebihan. Terima kasih Pak Slamet sudah mencerahkan para pegawai agar tidak kena penyakit, ya, penyakit finansial. Tentu ini sangat bermanfaat untuk para pegawai yang saat ini menyimak program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Sampai di sini dulu.
kita berjumpa pada segmen selanjutnya, tentu masih membacakan buku-buku yang berkualitas dari koleksi Sri Sumardani. Salam senyum sang penyihir Sri Sumardani. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi. Masih di Kintamani ya. Ya, indah sekali pemandangannya. Yuk, kita makan siang dulu biar lebih semangat lagi. Ya.